hari ini akan ada pembahasan tentang fungsi kuadrat, soal-soal latihannya ya. Jadi boleh kalian simak, boleh kalian ulang-ulangi lagi. Itu Ibu sapa dulu. Halo adik-adik, gimana kabarnya adik-adik hari ini? Mudah-mudahan baik ya, sehingga bisa mengambil materi dari fungsi kuadrat ini dengan baik pula. Nah, di sini kita akan kembali lagi ke fungsi kuadrat. Pembahasan soal bersama di sini masih dengan Tias Class, dengan Ibu sendiri. Nah, soal yang pertama kita punya diketahui fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 2x min 1. Maka bayangan dari min 2 adalah, berarti bayangan dari min 2. X-nya kita ganti dengan angka min 2. Awalnya fx sama dengan min x kuadrat plus 2x min 1, berarti x-nya kita ganti min 2. Min 2 pangkatin 2 ditambah 2 min 2 dikurang 1. Nah, min 2 pangkat 2 itu positif 4. Positif 4 dikali min, jadi min 4. 2 dikali min 2, min 4 baru min 1. Min 4, min 4, min 1, jadilah minus 9. Utang 4, kalian utang lagi 4, min 8, utang lagi 1, jadi utangnya 9. Jadi jawaban option yang benar adalah C, min 9. Selanjutnya, di sini diketahui rumus fungsi fx x kuadrat min 4x min 5. Kita tulis rumusnya. Fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Bayangan maka nilai dari f min 1. Jadi f min 1 di sini pengerjaannya sama ya seperti yang sebelumnya, yaitu min 2. Berarti nanti x-nya diganti dengan min 2. Tipe pertanyaannya saja yang berbeda. Namun caranya tetap sama. F-nya kita ganti dengan angka min 1. Berarti min 1 pangkat 2 min 4 kali min 1 min 5. Min 1 pangkat 2 berarti positif 1. Min ketemu min plus 4 dikurang 5. 1 ditambah 4, 5. 5 dikurang 5 berarti hasilnya adalah 0. Jadi pilihan yang tepat adalah D, sama dengan 0. Jadi pertanyaan untuk soal pertama dengan yang kedua caranya sama, walaupun bentuk pertanyaannya berbeda. Oke, lanjut yang ketiga. Titik potong fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x min 12. Dengan sumbu x adalah, jadi ini tipot yang melalui sumbu x. Tipot dengan sumbu x. Berarti nilai y-nya sama dengan 0. Awalnya fx sama dengan x kuadrat min 4x min 12. Kita nolkan. X kuadrat min 4x min 12. Berarti kita faktorisasi. Perkalian 12 adalah 4 kali 3, selain itu 12 kali 1 atau 6 kali 2. Cari dari ketiga kemungkinan yang hasilnya minus 4. Berarti adalah 6 sama 2. Kita buat faktornya x. Kita masukkan angkanya 6 sama 2. Yang diminta adalah negatif 4, berarti utangnya 4. Kita taruh tanda positif di bilangan yang paling kecil dan negatif di bilangan yang paling besar. Min 6 ditambah 2 minus 4, min 6 dikali 2 hasilnya minus 12. Sehingga menghasilkan X di sini adalah 6, kebalikan dari negatif 6 adalah positif 6, atau X-nya adalah positif 2, jadi negatif 2. Nah, di sini kita punya titik, X-nya 6, Y-nya berarti tadi 0. Atau, dan, di sini kita punya titik, min 2, terus Y-nya juga 0. Jadi 6,0 sama min 2,0. Jawaban yang benar adalah yang B. Option min 2,0 dan 6,0. Itulah termasuk dengan
Titik potong, lanjut. Di sini titik potong fungsi fx min 3x kuadrat plus 4 dengan sumbu y. Kalau sumbu y berarti x-nya 0. Jadi semua yang berbau nilainya x adalah 0. Ini kita nolkan, jadi hasilnya adalah 4. Karena x, y berarti x-nya 0, y-nya langsung aja 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Atau cara biasanya sumbu Y berarti X-nya 0. Kita tulis Fx sama dengan min 3X kuadrat plus 4. Berarti min 3, X-nya kita ganti dengan angka 0. Berarti 0 pangkat 2 ditambah 4. Berapapun yang dikalikan dengan 0, hasilnya 0, berarti sisa angka 4. Berarti X-nya 0, kita lihat di atas X-nya 0, Y-nya adalah 4. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan titik potong melalui sumbu Y, itu kalian bisa misalkan konstantanya aja langsung, depannya 0 dan langsung konstantanya. Seperti itu. Yang selanjutnya, persamaan sumbu simetri. Berarti Fx sama dengan 8 min 4x min x kuadrat. Kita tentukan dulu A-nya. Min 1. Ingat, A itu selalu berdekatan dengan pangkat 2. B-nya min 4, C-nya 8. Kita butuh sumbu simetri, berarti rumusnya min B per 2A. B masukkan rumusnya min, B-nya min 4, 2 dikali A-nya min 1. Min ketemu min, positif 4, 2 ketemu min 1, min 2. Jadi 4 dibagi min 2, hasilnya adalah negatif 2. Jadi optionnya adalah yang B. Sumbu simetri dari persamaan 8 min 4x min x kuadrat adalah min 2. Selanjutnya, soal selanjutnya di sini ada nilai maksimum. Berarti kalau maksimum kita berkaitan dengan min D per 4A. Salah satu dari tipun, tapi yang YP-nya atau min D per 4A. Kita tentukan dulu A-nya min 1, B-nya 4, kebetulan berurut, C-nya adalah min 1. Kita butuh D. D itu rumusnya diskriminan, B kuadrat min 4AC. Berarti B-nya adalah 4 pangkat 2, 4 dikali min 1 dikali C-nya min 1. 4 pangkat 2, 16, min ketemu min plus, 4 kali 1, 4, 4 dikali min 1, min 4. Hasilnya adalah 12. Berarti kita masukkan ke rumus min D per 4A, min 12 per 4 dikali A-nya min 1. Min 12 per 4 kali min 1, min 4. Min bagi min plus. Jadi jawabannya adalah 3. Gitu ya. Jadi gampang sekali untuk menentukan nilai maksimum dan yang tadi adalah sumbu simetri. Selanjutnya di sini juga ada diketahui fx x kuadrat min 2x plus 6, maka nilai minimumnya. Jadi nilai minimum atau maksimum rumusnya sama, tetap min D per 4A gitu ya. Tetap min D per 4A. Jadi tetap sama min D per 4A. Kita tentukan nilai A-nya positif 1, B-nya negatif 2, C-nya 6. Kita cari D seperti biasa, B kuadrat min 4AC. Min 2 pangkat 2, 4 dikali 1 dikali 6. Min 2 pangkat 2, min 2 kali min 2, positif 4. 4 kali 1, 4 kali 6, 24. Berarti negatif 20, itu D-nya. Kita masukkan ke rumus min D per 4A tadi, berarti min 20 per 4 dikali 1. Negatif kali negatif positif, 20 dibagi 4 adalah 5. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 5. Nilai minimumnya adalah 5. Jadi walaupun nilai minimumnya positif, berarti dia grafiknya, misalkan ini Y, ini X, dia berarti dia terbukanya pasti ke atas karena nilai A-nya lebih besar dari 1. Walau harusnya kan negatif, minus di bawah, berarti dia grafiknya yang mengapung. Jadi tetap memiliki nilai positif. Seperti itu ya. Selanjutnya, diketahui fx, x kuadrat min 2x plus c. Nah, kita
rumusnya itu kan nggak boleh plus C, harus angka konstantanya. Maka kita cari dulu konstantanya dengan clue, nilai X-nya ganti 3, nilainya harus sama dengan minus 5. Berarti Fx sama dengan X kuadrat min 2X plus C. Kita ganti X-nya dengan 3. 3 kuadrat min 2 dikali 3 ditambah C. Nilainya harus sama dengan minus 5. Berarti 3 pangkat 2, 9. 2 kali 3, 6. Ditambah C sama dengan minus 5. 9 dikurang 6 adalah 3. Ditambah C sama dengan minus 5. Berarti C adalah minus 5 minus 3. C-nya adalah minus 8. Nah, C-nya minus 8 berarti kita masukkan ke rumus yang sudah diketahui C-nya, berarti X kuadrat min 2X min 8. Kita masukkan di sana mintanya F5. Berarti 5 kuadrat min 2 dikali 5 dikurang 8. 5 pangkat 2, 25. 2 kali 5, 10 dikurang 8. 25 kurang 10, 15 dikurang 8 adalah 7. Jadi jawabannya adalah yang B, sama dengan 7. Seperti itu ya. Jadi kita harus cari dulu nilai C-nya, baru ditanya bayangan dari 5. Seperti itu, anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita bahas nomor selanjutnya, mencari persamaan baru. Nah, rumus persamaannya adalah Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx. Nah, di mana di sini A-nya belum ada, B-nya belum ada. Harusnya A dan B-nya sudah ada. Karena belum, kita clue-nya baca F1. Dia hasilnya adalah min 1. Kita ganti X-nya dengan angka 1. A, 1 pangkat 2 ditambah B kali 1. Harus nilainya sama dengan minus 1. Berarti 1 pangkat 2 adalah 1 kali A ditambah B sama dengan minus 1. F2 berarti A, 2 pangkat 2 ditambah B dikalikan dengan 2 juga. Hasilnya harus sama dengan 2. Kebetulan ya sama. Berarti 2 pangkat 2, 4. 4 kali A, 4A. 2 kali B, 2B sama dengan 2. Tinggal dieliminasi. Ingat eliminasi pelajaran kelas 8. Nah, yang ini kita lihat masih bisa disederhanakan. Berarti yang atas tetap, yang bawah kita bagikan dengan 2. Berarti 2A ditambah B sama dengan 1. Ini habis, A dikurang 2A min A, min 1 min 1, berarti min 2. A-nya adalah min dibagi min, positif 2. Lanjut dengan pilsu. Pilsunya pilih yang paling atas. A plus B sama dengan min 1. A-nya kita ganti 2. B sama dengan min 1. B-nya berarti min 1, min 2. Pindah ya, positif 2 ke sebelah kanan jadi min. B-nya adalah min 3. Maka kita punya fungsi yang baru. Ini seperti kelas 8 ya. Kalau diingat tentang relasi dan fungsi. A-nya kita awalnya AX kuadrat plus BX. A-nya kita ganti 2X kuadrat. B-nya nilai negatif 3. Berarti berubah jadi negatif 3. Jadi option yang paling benar adalah yang A. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami, dengan soal apapun nanti caranya sama. Selanjutnya, koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak berarti kita butuh XP, YP atau tipun berarti ya, bahasanya tipun, min B per 2A sama min D per 4A. Kita sebutkan dulu nih A-nya. A-nya ternyata ada di belakang ya, melekat di X pangkat kuadrat yaitu min 1, B-nya min 2, dan C-nya adalah 6. Kita butuh D, kita cari D-nya dengan diskriminan 4AC. B-nya masukin min 2 kuadrat, A-nya min 1, C-nya adalah 6. Min 2 pangkat 2 adalah 4, min ketemu min plus, 4 kali 1, 4, 4 kali 6, 24. Jadi 28.
Kita masukkan sudah komplit min B. Berarti min 2 per 2 kali min 1. Min D, min 28 per 4 dikali min 1. Jadi hasilnya min ketemu min plus 2 dibagi 2 dikali min 1 min 2. Terus min 28 per min 4. Berarti min positif dibagi negatif adalah min 1. Terus min 28 dibagi min 4 adalah 7. Jadi jawabannya adalah min 1,7. Option yang A. Seperti itu ya, gampang untuk mencari tipun, untuk mencari titik koordinat atau titik puncak itu dengan min B per 2A sama min D per 4A. Selanjutnya di sini grafik Y, 2x kuadrat min X min 6, memotong sumbu X di titik, berarti biasa kita faktorisasi. Kenapa faktorisasi? Kalau melalui sumbu X, berarti kan nilai Y-nya 0, kita nolkan yang Y-nya. Berarti kan jadinya 2x kuadrat min X min 6. Faktorkan X. Kita kalikan dulu 6 sama 2. Seperti bab sebelumnya ya, di faktorisasi. Perkalian 12 itu kan ada 4 kali 3, 6 kali 2, 12 kali 1. Yang hasilnya minus 1, kira-kira yang mana? 4 sama 3. Biar hasilnya minus 1, berarti taruh positif di angka yang lebih kecil, negatif di angka yang lebih besar. Ingat, belum selesai, karena depannya ada 2 dibagi 2, ini juga dibagi 2. 4 bagi 2 adalah 2, dari negatif kebalikannya positif 2, atau yang ini awalnya positif, negatif 3 per 2. Jadi titiknya 2,0, dan di sini min 3 per 2,0. Jadi jawabannya yang A. Boleh nggak dibalik, Bu? Boleh. Hasilnya sama saja gitu ya. Next, nilai A. Supaya grafik fx sama dengan x kuadrat plus ax plus 9. Menyinggung. Ingat, menyinggung itu berarti dia menyinggung. D-nya harus sama dengan 0. Hanya menyinggung ya, bukan memotong. Berarti pas seperti ini menyinggung. Berarti D-nya harus sama dengan 0 diskriminannya. Kita cari diskriminan dengan rumus B kuadrat min 4AC. Kita tentukan A-nya dari soal adalah 1, B-nya adalah simbol A, dan C-nya adalah 9. Berarti B kuadrat A kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 9. Gitu ya, masukin aja semua. A-nya tetap 4 kali 1, 4, 4 kali 9, 36. Kita faktorkan kalau seperti ini A, karena syukurnya 2, ingat akarnya dari 36 adalah 6, 6. Tandanya selalu plus min atau min plus boleh. Berarti A-nya adalah min 6 atau A adalah 6. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu ya. Jadi kalau ada nanti misalkan x kuadrat plus px plus 9, sama ya cara pengerjaannya, hanya variabelnya saja yang berbeda. Oke, di sini selanjutnya ada fx px kuadrat plus 3x min 2. Memotong. Nah, kalau tadi kan menyinggung, kalau memotong berarti di 2 titik seperti ini grafiknya. Yang berbeda, maka nilai P, kalau ini diskriminannya harus lebih besar dari 0. Kan ada 3 jenis ya, kalau ini memotong lebih besar, kalau menyinggung D-nya sama dengan 0, ini menyinggung ya, pas. Ada yang mengapung, berarti dia D-nya lebih kecil dari 0. Maka diskriminannya rumusnya B kuadrat min 4AC harus lebih besar dari 0. B-nya masukin, kita tentuin dulu A-nya. A-nya berarti P ya, ini. B-nya adalah 3, C-nya adalah min 2. Berarti 3 kuadrat min 4 kali P, A-nya, C-nya min 2 lebih besar dari 0. 3 kuadrat 9, min ketemu min plus 4 kali P, 4P, kali 2, 8P. Lebih besar dari 0. 8P lebih besar, pindah. Kalau pindah awalnya positif jadi negatif 9. Berarti 8P lebih besar dari min 9. Berarti P-nya lebih besar dari min 9 per 8. Jawabannya adalah yang
B. Gitu ya. Ini nggak dirubah ya tandanya karena lebih besarnya ada di daerah sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Jadi kalau sebelah kiri negatif, tanda lebih besar berganti jadi kurang dari atau lebih kecil gitu ya. Next, di sini soal cerita atau implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas setelah T detik ketinggian peluru dirumuskan dengan HT 200 T min 10 T kuadrat. Berarti kita punya A-nya, ingat yang menempel di T pangkat 2, yaitu min 10, dan B-nya adalah 200. Gitu ya. Walaupun A-nya ada di belakang, kita jangan keliru. A itu tidak hanya posisinya di depan. Berkaitan dengan waktu, berarti kita berkaitan dengan rumus min B per 2A. Masukkan aja min 200 per 2 dikali min 10. Minus 200 dibagi min 20, coret-coret. Min bagi min plus 20 bagi 2, 10 detik. Jadi peluru ditembakkan ke vertikal ke atas dengan kecepatan 10 detik. Ya. Rumusnya apapun, rumusnya kalau berkaitan dengan waktu min B per 2A. Beda lagi nanti ketika di SMA dengan menggunakan turunan, boleh. Selanjutnya, reaksi obat tidur setelah disuntikan pada tubuh dapat dinyatakan dengan persamaan FT 5T plus 5 plus 8T min T kuadrat, di mana T dalam waktu per jam. Waktu yang diperlukan untuk mencapai reaksi maksimum. Masih berbicara waktu, berarti rumusnya tetap min B per 2A, di mana A-nya kita tentukan min 1. Ingat, A melekat di pangkat 2, B-nya berarti 8, C-nya itu selalu berdiri sendiri atau konstanta. Berarti kalau C-nya nggak ada nggak masalah, Bu. Karena C-nya itu tidak dihitung, karena rumusnya hanya min B per 2A. Berarti min 8 per 2 dikali min 1. Min 8, 2 kali min 1, min 2, min bagi min, positif 4 jam. Itu ya. Kalau yang tadi per detik, diminta soalnya, kalau yang ini per jam. Jadi nggak masalah. Oke ya, nggak masalah mau jam mau detik sama tergantung soalnya. Nah sekarang, sebidang tanah berbentuk persegi panjang akan dipagari kawat untuk beternak ayam. Kawat yang tersedia panjangnya 400 meter. Berarti kita bayangkan persegi panjang, kita simbolkan P dengan L. Di mana kelilingnya itu rumusnya 2P plus L sama dengan 400. 400 diambil dari sini ya, kawat yang tersedia. Berarti kita butuh P plus L sama dengan 400 dibagi 2 adalah 200. Kita jadikan P boleh sama dengan 200 dikurang L. L-nya tetap dalam simbol lebar. Yang ditanya luas tanah maksimum. Berarti luas sama dengan P kali L. P-nya kita rubah nilainya dengan 200 min L. Dan L-nya tetap dalam bentuk L gitu ya. Kita kalikan pelangi 200 L min L pangkat 2. Berarti kita di sini punya A nilainya min 1, B-nya 200. Kita nilai maksimum. Berarti kalau berkaitan dengan maksimum pasti rumusnya min D per 4A. Nah, kita butuh D nih. Cari dulu D-nya. Biasa diskriminan. B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti 200 kuadrat min 4 dikali min 1. C-nya 0 kan? Nggak ada. Nah, C-nya 0 berarti ini kalau dikalikan 0 habis, tinggal 200 pangkat 2 artinya 2 kali 2, 4, 0-nya pangkatin jadi 40.000. Berarti min D. D-nya 40.000 kita masukkan per 4 dikali min 1. Min dibagi min positif, 4 dibagi 4, 1 sisa 0-nya masukin. Jadi 10.000 meter maksimum adalah luas tanah yang bisa dimiliki oleh kita dengan sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Nah itu ya anak-anak. Nah gimana nih kasusnya kalau soalnya? Kalau soalnya itu ternyata hanya ada grafik, tidak ada tidak ada titiknya, tidak ada rootnya, sehingga diketahuinya hanya ininya saja nih, titik puncak sama nilai fungsinya. Ibarat kata fx itu 5,2. Jadi ini memiliki nilai x dan ini memiliki nilai y, gitu ya. Tipunnya itu adalah
3, min 2. Ini sebagai P, ini sebagai Q. Gitu. Dan rumus umumnya adalah persamaannya PSB, persamaan barunya adalah dengan rumus Y sama dengan A. X min P kuadrat plus Q. Seperti itu ya. Jadi Y-nya kita masukin 2, A-nya tetap yang akan kita cari. X-nya kita masukin 5, P-nya kita masukin 3, Q-nya kita masukin minus 2. Berarti 2, 5 kurang 3, ternyata 2. 2 pangkat 2, 4, dikurang 2. Gitu ya. Jadi 2, A kali 4, 4A min 2. Berarti 2 tambah 2 pindah ke sebelah kiri sama dengan 4A. 4 sama dengan 4A. Berarti A sama dengan 4/4. Nilainya adalah 1. Ya. Nah, setelah itu kita masukkan tadi ke persamaan PSB-nya. Y sama dengan A. X min P kuadrat plus Q. Nah, A-nya kita ganti dengan angka 1. X-nya tetap, P-nya kita ganti dengan angka 3, pangkatin 2, Q-nya kita ganti dengan minus 2. Seperti itu ya. Nah, caranya gimana untuk cara menghitung jadi berbentuk persamaannya? Seperti kemarin Ibu yang jelasin ya, bahwa ini kan kali 1 tetap 1, ini perpangkatan ini ingat di bab sebelumnya. Gantian X pangkat 2, X pangkat 2, min 2 kali X, 2X, 2X kali 3, min 6X, min 3 pangkat 2 plus 9, min 2. Jadi Y sama dengan X kuadrat, terus X kuadrat, terus min 6X, 9 kurang 2, berapa nih 9 kurang 2? 9 dikurang 2 adalah plus 7. Jadi persamaan yang tepat adalah X kuadrat min 6X plus 7. Ini cara manualnya ya. Jika kalau misalkan kalian menggunakan pilihan option A, B, C, D, lihat aja. Dia yang memiliki titik puncak 3,2 persamaan dari A, B, C, D yang mana? Terbuka ke atas, otomatis nilai X-nya harus lebih besar dari 0 atau nilai A-nya bernilai positif ya, jangan negatif. Kalau mau caranya manual ya seperti ini dengan PSB rumusnya ini. Y sama dengan A dalam kurung X min P kuadrat plus Q, di mana P dan Q-nya adalah tipun atau titik puncak. Seperti itu ya. Bedanya apa dengan yang ini? Ya, yang ini diketahui rootnya. Kalau tadi tipotnya. Kalau ini rootnya adalah min 2,0 sama 4,0. Seperti itu ya. Jadi ini punya PSB lagi nih. Kalau yang ini PSB-nya beda dengan yang tadi. Kalau tadi persamaannya Y sama dengan ya PSB-nya. Kalau yang mau yang ini PSB-nya juga beda lagi ya sama dengan A. Masing-masing A. Kalau ini X min X1 terus X min X2 seperti ini. Oleh yang tadi kan A X min P kuadrat baru plus Q gitu ya. Kalau yang ini X1 X2 karena yang diketahuinya adalah root. Ini X1-nya, ini X2-nya. Y-nya adalah tadi dicari 3,10. Berarti 3,10 ini sebagai X, ini sebagai Y gitu ya. Kita masukkan Y-nya 10, berarti ganti 10. Kita cari A-nya dulu ya. X-nya tadi berapa? 3. Kita ganti dengan 3. X1-nya kita ganti negatif 2. Berarti kalau masuk ke sini jadi positif 2 ya. Seperti itu ya. Jadi positif 2 ya. Terus ini juga X min di sini negatif positif 4 jadi negatif 4. Gitu ya. 10 terus A 3 tambah 2 5. X dari sini kita ganti juga 3. 3 dikurang 4 minus 1. Berarti 10 A kali 5 5A dikali min 1 min 5A. Berarti nilai A adalah 10 dibagi minus 5 adalah minus
2. Kita masukkan ke persamaannya. Tadi PSB-nya, rumusnya Y sama dengan A, X min 1, X1, X min X2. A-nya kita ganti dengan angka minus 2. X-nya tetap, X1-nya tadi ganti dengan plus 2. Terus ininya juga ganti dengan negatif 4. Berarti min 2 kita kalikan pelangi. X kali X, X kuadrat. Gitu ya. X kali min 4, min 4X. 2 kali X plus 2X. 2 kali min 4, min 8. Gitu ya. Kita kalikan min 2, ada yang masih bisa dikelompokkan min 4 tambah 2X, min 2X, min 8. Kita kalikan min 2X kuadrat plus 4X, berarti min ketemu min plus 16. Jadi optionnya adalah min 2X kuadrat plus 4X plus 16. Seperti itu ya. Jadi boleh ya dengan menggunakan rumus PSB. Ini Ibu kasih rumus PSB 2 ya. Yang tadi melalui tipun, ini melalui root atau titik potongnya melalui sumbu X. Jadi caranya boleh, tapi kalau pilihan ganda boleh kalian siasati dengan logika kalian. Karena terbuka ke bawah berarti pilih yang persamaannya bernilai negatif atau A-nya bernilai negatif. Seperti itu ya. Mungkin sampai sini saja penjelasannya. Bisa disaksikan penjelasan-penjelasan lain nanti tetap di channel Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.